Selamat datang di materi Mobile Programming. Perkenalkan, nama saya Devridy Pratama. Dan melalui video ini kita akan membahas pengenalan dasar mengenai Mobile Programming. Sebelum masuk ke teknis programming, ada baiknya kita juga perlu tahu arti dari mobile atau mobility. Mobility ini punya kemampuan untuk dapat berpindah-pindah atau dipindahkan dengan mudah. Ada sifat dari mobility ini, yang pertama dia portable, dia usable, functionable, dan connectable. Portable artinya mampu untuk dibawa kemana-mana dengan mudah. Sedangkan usable, yang kedua tadi artinya mudah untuk disesuaikan, digunakan untuk menyelesaikan keperluan di lapangan atau menyelesaikan tugas di lapangan. Yang ketiga tadi tentang functionable, artinya dia punya fungsi khusus untuk kemampuan yang baik multiple atau bervariasi atau sesuai dengan kebutuhan kita di lapangan tadi, membantu usability-nya yang di kedua tadi. Dan yang keempat adalah tentang connectable, artinya mampu terkoneksi ke jaringan yang lebih luas. Sementara kita di lapangan, tapi dia terkoneksi secara luas untuk berbagi data. Terhadap penggunaan aplikasi mobile, dari mana dorongan kebutuhannya muncul, siapa yang butuh, siapa yang mau untuk menggunakan perangkat mobile. Nah, ada dua kelompok nih. Untuk penggunaan mobile sendiri yang di awal perkembangannya diawali dengan golongan pekerja yang membutuhkan aplikasi untuk membantu pekerjaannya di lapangan. Dan kedua adalah tentang untuk society atau masyarakat. Nah, dalam sebuah dorongan bisnis, organisasi itu dituntut untuk berproses lebih cepat, lebih baik, lebih efisien. Di sini perangkat mobile menjadi sebuah alat bantu untuk mencapai hal tersebut. Nah, untuk itu perkembangan dari sebuah perangkat mobile biasanya akan dipengaruhi oleh kebutuhan bisnis, kebutuhan produksi. Maka golongan pekerja, baik pekerja kantor ke pekerja lapangan, ini akan sangat butuh kemampuan perangkat mobile tadi ini untuk membantu pekerjaan mereka. Pada era sekarang, perangkat mobile sudah luas digunakan oleh semua masyarakat, sehingga kebutuhan perkembangan perangkat mobile ini juga beralih lebih luas, di mana kita dituntut untuk bisa mengakomodir banyak hal yang sangat variatif untuk orang tua, golongan muda, pekerja kantor, pekerja lapangan, dan sebagainya. Nah, baik untuk kebutuhan urgen pekerjaan sampai dengan kebutuhan social entertain seperti gaming maupun tadi social media ya. Akan tetapi terhadap perkembangan tersebut, kemampuan connectivity baik melalui teknologi broadband maupun near kabel Wi-Fi ini menjadi hal yang mempengaruhi perkembangan dari aplikasi mobile itu sendiri. Dulu 10 tahun yang lalu mungkin kita berbagi video dalam ukuran besar itu hal yang sulit ya, butuh waktu lama juga dan resources yang besar. Namun sekarang kita tahu hal tersebut sudah menjadi hal yang sehari-hari ya. Dan teknologi mobile sekarang juga mampu membuka kesempatan untuk setiap orang membuat sendiri aplikasinya, baik untuk penggunaan sendiri, penggunaan industri, ataupun penggunaan kebutuhan pekerjaan di kantor. Aplikasi ini bisa dibagi secara umum melalui kanal-kanal pengumpul aplikasi seperti Google Play, ya, App Store, maupun Mi Store ya, dan yang lainnya. Saat ini teknologi mobile dibungkus dari berbagai platform. Dua yang terbesar diantaranya adalah Android dan juga iOS mobile. Android bersifat community-based meskipun dicetus oleh Open Handset Alliance melalui Google, yang artinya produsen-produsen perangkat tersebut atau yang lainnya juga mampu mengembangkan sendiri OS-nya berbasis Android. Sedangkan iOS, dia punya sifat proprietary, tertutup di mana hanya bisa dikelola oleh Apple sendiri, sehingga perangkatnya harus melalui Apple agar bisa menggunakan iOS. Dengan adanya dua OS mobile yang tersebar banyak di masyarakat, ini mempengaruhi pengembangan aplikasi di dalamnya yang mana perlu mengikuti platform tersebut. Android dengan dukungan Google mempunyai bahasa Java, Kotlin, sedangkan iOS dukungan dari Apple melalui bahasanya Swift sama Objective-C. Di luar itu juga sebenarnya berkembang beberapa bahasa dengan basis seperti JavaScript melalui React Native yang bisa melakukan pengembangan aplikasi secara hybrid ya, untuk mengakomodir biasanya dua platform tersebut, mau Android maupun iOS. Jadi cukup develop satu kali di React Native, nanti hasilnya bisa dideploy sekaligus untuk Android maupun iOS. Dan melalui rangkaian materi ini, pembahasan kita nanti terkait dengan mobile programming akan lebih condong kepada teknologi Android yang pertama tadi dari Google. Baik, sampai di sini dulu video untuk pembahasan kali ini. Diharapkan dapat menjadi panduan dasar dalam pembelajaran kalian. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa di video pengantar berikutnya.